Selama penelitian, para peneliti mendekati pelanggan di sebuah toko elektronik yang masuk untuk membeli laptop baru. Setengah dari pelanggan ditanya apa kebutuhan memori mereka, dan setengah lainnya ditanya apa kebutuhan prosesor mereka. Pertanyaannya bukan untuk mengarahkan pembelian, itu pertanyaan langsung tentang kebutuhan mereka. Namun, pertanyaan itu berdampak besar pada pelanggan. Kelompok yang ditanya tentang memori membeli komputer dengan memori yang lebih tinggi, dan kelompok yang ditanya tentang kecepatan prosesor membeli komputer dengan kecepatan prosesor yang jauh lebih tinggi. Hanya dengan mengajukan pertanyaan sederhana, pelanggan lebih menekankan fitur-fitur ini dan mempengaruhi pembelian mereka ketika sampai pada keputusan pembelian. Hal yang mempengaruhi terjadinya ini dinamakan teknik priming. Apa itu dan apalagi contoh lainnya? Fokus dan lihat video ini dari awal sampai akhir tanpa skip, karena saya yakin ini akan bermanfaat untuk kalian yang melakukan proses jual beli atau transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Alasan orang yang ditanya sebuah fitur, lalu ketika membeli sebuah produk mengutamakan keunggulan fitur tersebut didasarkan pada sebuah fakta, bahwa ketika sebuah fitur dihadapkan pada calon pembeli, alam bawah sadar mereka segera mulai membuat asosiasi. Dengan menggunakan priming, Anda dapat membuat asosiasi dan meningkatkan pentingnya kekuatan produk Anda. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, termasuk pertanyaan langsung, gambar produk atau survei, fitur produk priming dalam salinan iklan, dan judul iklan. Kunci untuk menggunakan teknik ini adalah tidak mengarahkan. Penggunaan teknik ini halus dan tidak secara gamblang menempati posisi sebagai penjual. Dengan menggunakan rangsangan kecil dan tidak mencolok, Anda dapat membuat kesan besar yang akan mempengaruhi hasil keputusan calon pembeli. Gambaran mudah teknik ini mirip seperti kuis kata berkait. Sebuah kata diucapkan, maka kita akan berpikir kata lain yang berkaitan. Contoh, teman Anda mengucapkan kata laut, Anda mungkin akan berpikir tentang biru. Contoh lain misal kata sapu, kata berkaitnya adalah bersih. Helm, kata berkaitnya aman, dan lain-lain. Contoh lain dalam teknik ini adalah sebuah toko online yang menjual perabot, menghiasi landing page mereka dengan gambar awan dan di landing page yang lain menggunakan gambar uang. Pembeli yang mengakses landing page gambar awan memutuskan membeli sofa dengan mengutamakan kenyamanan dan kelembutan. Sedang landing page dengan gambar uang, pembeli memilih sofa dengan harga yang murah. Yang mengejutkan adalah dari hasil wawancara dengan para pembeli, mereka tidak mengingat tentang gambar awan dan uang. Mereka mengaku membeli produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh lain di sebuah kafe, terlalu banyak stok anggur Italia, lalu mereka menggunakan background musik Italia. Hasilnya, permintaan untuk anggur Italia di kafe tersebut meningkat. Sebetulnya bagaimana sistem priming ini bekerja? Alam bawah sadar manusia menangkap gambaran atau info dari waktu yang terlewati, lalu menjadi sesuatu yang mempengaruhi keputusannya di waktu sekarang atau mendatang. Dalam dunia stand-up komedi mirip dengan teknik callback, di mana komik atau stand-up komedian mengambil jokes sebelumnya untuk dijadikan jokes baru di waktu berikutnya dalam kesempatan yang sama. Saya kasih contoh sederhana, coba teman-teman lihat dan baca tulisan-tulisan ini. Lalu lihat tulisan yang ini. Lebih lama manakah membacanya? Semoga jawaban saya benar, yaitu lebih lama membaca yang kedua atau yang B. Betul, itu karena kata merah sudah otomatis ada di pikiran Anda warna merah. Ketika kata merah tapi dengan warna lain, otak kita akan menolak di awal, yang membuat waktu berpikir akan lebih lama. Warna merah itulah priming, informasi yang Anda dapat ketika mempelajari warna di masa lalu. Yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan teknik ini adalah jangan menggunakan kata-kata yang tidak berkaitan dengan nilai jual utama produk Anda. Sebagai contoh, jika Anda menjual sepatu yang berpusat pada nilai kenyamanan, jangan menggunakan kalimat seperti ini. Kenyamanan jauh lebih berarti daripada gaya. Hal itu akan membuat, pertama, calon pembeli yang mengejar model yang bagus, mengikuti tren, dan atau fashionable akan menghindari produk Anda. Yang kedua, calon pembeli justru akan mencari produk di mana dia mendapatkan fitur kenyamanan sekaligus gaya. Dari beberapa contoh dan penjelasan di atas, teknik priming dibagi menjadi 3. 1. Priming atribut langsung, contoh yang pembeli laptop ditanya sebelum membeli. Yang kedua, priming branding, seperti di contoh terakhir yang menjual sepatu. Jadi penempatan teknik di dalam branding toko atau produk kita. Ada di video saya yang lain di mana slogan menjadi hal yang penting untuk branding toko atau brand kita.
Salah satu toko online saya menggunakan slogan kualitas terbaik, pelayanan prima dengan harga yang paling terjangkau. Suatu hari nanti ketika calon pembeli berniat membeli jenis produk yang saya jual, mungkin akan mencari toko saya jika dia menginginkan produk yang berkualitas, pelayanan bagus, dan harga yang paling murah. Teknik priming yang ketiga adalah atribut tidak langsung. Contohnya pada kafe yang memainkan musik Italia dan landing page pada toko online perabot tadi. Oke teman-teman, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Kalau teman-teman perhatikan penjelasan saya di video ini tidak berurutan, itu saya sengaja, agar memunculkan unsur priming. Dengan cara itu juga materi kali ini akan lebih mudah kalian ingat di luar kepala. Jadi bisa segera kalian terapkan di proses penjualan. Tips, trik, Instagram, strategi marketing, dan bisnis online akan selalu teman-teman dapatkan dengan klik tombol subscribe di bawah beserta loncengnya. Jangan lupa juga buat bagikan video ini ke teman-teman kalian via WhatsApp dan berbagai sosial media yang kalian punya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih.